Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Sunga Mulyana, NPM 201331000059. Bersama teman saya yaitu Saya Fani Agus Rahmalina, NPM 20133100030. kami di sini akan mempresentasikan kalimat efektif yang akan dipresentasikan oleh saya dengan teman saya yaitu Fani. Baik, langsung saja kalimat efektif. Pengertian kalimat. Kalimat menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual ataupun potensial terdiri atas klausa. Sedangkan pengertian efektif sendiri di sini dijelaskan menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah ada efeknya, itu ada akibatnya, pengaruhnya, dan kesannya. Manjur atau mujarab. Di sini yang dimaksud itu tentang obat. Kemudian dapat membawa hasil, berhasil guna. Yang dimaksud di berhasil guna ini tentang usaha dan tindakan. Jadi efektif dapat disimpulkan artinya yaitu sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Baik, selanjutnya yaitu pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan yang ada pada pikiran pendengar atau pembaca. Seperti apa yang ada dalam pikiran penulis atau pembicara. Kalimat sangat mengutamakan keefektifan informasi sehingga kejelasan kalimat itu dapat terjamin. Ciri-ciri kalimat efektif. Di sini dijelaskan ada beberapa ciri-ciri, yaitu kesepadanan struktur. Nah, di kesepadanan struktur ini juga ada beberapa lagi, yaitu beberapa ciri-cirinya yaitu memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contoh, bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Itu contoh kalimat yang tidak efektif. Bagaimana sih kalimat yang efektifnya? Yaitu semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah. Nah, itu yang termasuk kalimat efektif. Untuk berikutnya yaitu kalimat tidak terdapat subjek yang ganda. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu contoh yang tidak efektif. Bagaimana contoh yang efektif? Yaitu dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Itu kalimat efektifnya. Yang ketiga yaitu kalimat penghubung intrakalimat. Tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang ketiga yaitu kalimat penghubung intrakalimat. Contoh, kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Itu contoh yang tidak efektif. Bagaimana dengan contoh yang efektif? Yaitu kami datang agak terlambat sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Berikutnya yaitu keparalelan bentuk atau kesamaan bentuk. Di sini dijelaskan jika kata pertama berbentuk verba, maka kata berikutnya berbentuk verba juga. Namun jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya dan seterusnya juga berbentuk nomina. Contoh, Ayu menulisi surat. Itu kalimat yang tidak efektif. Bagaimana dengan contoh kalimat yang efektif? Yaitu Ayu menulis surat. Seperti itu. Berikutnya, kehematan kata. 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Bagaimana maksudnya?
Nah, contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang di tempat itu. Nah, di sini kan kebanyakan kata dia ya. Jadi kita jadikan kalimat efektifnya begini. Karena tidak diundang, dia tidak datang di tempat itu. Yang kedua, yaitu menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contoh, sejak dari pagi ia belum pulang. Maka yang benar itu harus sejak pagi dia belum pulang, seperti itu. Yang ketiga yaitu menghindari penjamakan pada kata jamak. Contoh, para mahasiswa-mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung DPR. Yang benar itu harusnya para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR, seperti itu. 4. Kecermatan. Kecermatan di sini adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. 5. Ketegasan. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat, membuat urutan yang bertahap, melakukan pengulangan kata atau repetisi, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan, dan menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, dan kah. 6. Kepaduan. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek, agen, verba secara tertib dalam kalimat persona. Dan kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, transisi, dan objek penderita. 7. Kesatuan gagasan. Kesatuan gagasan di sini jangan diartikan bahwa kalimat itu hanya mempunyai ide yang tunggal. Bisa jadi terbentuk dari 2 gagasan atau lebih. 8. Kelogisan. Kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI. Struktur kalimat efektif. Di sini struktur kalimat efektif ada 3. 1. Struktur kalimat efektif secara umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi 2, yaitu unsur wajib serta tidak wajib. Yang kedua, unsur kalimat efektif secara paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat efektif secara periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Jadi, struktur kalimat efektif dapat disusun berdasarkan kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.